Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita akan siapkan hati dan segenap hidup kita untuk memuji Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Naikkan syukur bagi Engkau Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Oh segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu, segala puji. Amin, amin. Syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Syukur bagi nama-Mu ya Tuhan, mengucap syukur berterima kasih Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kau menghimpunkan kembali kami Tuhan, untuk kami dapat berbuat bakti kepada Engkau. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi kehidupan kami, agar oh haleluya ya Tuhan, kami dapat beribadah Tuhan dengan kesungguhan hati kami ya Bapa. Urapi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang akan melayani sepanjang ibadah pujian pada sore hari ini ya Bapa.
Bapa. Kiranya kemurahan-Mu Tuhan kerjakan. Lagu-lagu yang telah dipersiapkan Tuhan, Kau mengurapinya sehingga dapat melawat kehidupan kami. Sehingga kami dapat bersuka cita beria-ria memuji memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan jalannya ibadah ini Tuhan. Mulai permulaan, pertengahan sampai dengan selesainya. Hanya di dalam pimpinan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita tetap bersuka cita sore hari ini. Kita akan tinggikan Dia. Kita akan berikan yang terbaik begitu ya. Haleluya. Amin. Nafas memuji Sang Raja di atas gunungan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab tangan baru. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab Bersyukurlah kepada Tuhan. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan memuji dan mengagungkan Tuhan. Mari kita tinggikan dan muliakan Tuhan dengan pujian kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya,
syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui virtual barcode atau nomor rekening yang tertera di layar. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Syalalala, 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 hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namamu dimuliakan. Oh, katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka. Katakan sekali lagi, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Puji Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita biar Roh Kudus hadir bekerja di dalam hidup kita dan firman Tuhan memberkati kita semua. Banyak yang kau perbuat di
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Pada saat ini kami kembali datang kepada Tuhan. Setelah kami naikkan pujian, ucapan syukur kami, penyembahan kami kepada-Mu. Tuhan, tiba saatnya kami kembali menikmati firman Tuhan. Makanan yang hidup bagi menghidupkan roh jiwa kami. Kebutuhan dalam kehidupan jiwa kami Tuhan. Engkau Allah yang terus bekerja dalam
kehidupan setiap umat-Mu. Lewat pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Allah sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu. Hingga mengerti apa keperluan setiap anak-anak Tuhan yang ada. Setiap permasalahan yang ada akan terjawabkan oleh firman Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah beri kami hati seorang murid Tuhan untuk senantiasa mendengarkan dengan setia firman-Mu. Dan boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Dan mengajar kami terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kami konsentrasi Tuhan. Untuk hanya tertuju kepada firman-Mu saja. Terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh jemaat Tuhan yang bisa hadir dalam ibadah ini. Sebelum kita mendengar sebagian daripada firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat berulang tahun kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Antara lain Bapak Hendra Yudawinata tanggal 24 Oktober, Bapak Sunanto Hidayat tanggal 25 Oktober, Bapak Tony Rustianto tanggal 29 Oktober, Ibu Esti Ari tanggal 30 Oktober. Doa saya kiranya Tuhan Yesus berkati kepada 4 kekasihku yang berulang tahun dengan kesehatan, kebahagiaan, serta umur panjang. Dan sebuah yang Tuhan saya ingin hadiahkan untuk kalian yang berulang tahun. Saya mengutip dari kitab Amsal pasal 4 ayat 13. Demikian kata firman Allah. Ingatlah selalu akan ajaran yang sudah kau terima daripadaku. Jagalah itu baik-baik, sebab dengan ajaran itu hidupmu akan berhasil. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada saat sore hari ini, dimanapun kita berada, di rumah masing-masing. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh kita kembali beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan belajar kembali, diisi kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini tema firman Tuhan berbicara tentang proses Tuhan atau diproses oleh Tuhan. Mari kita buka dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang telah sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Puji nama Tuhan. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Nabi Yeremia. Satu Nabi Yeremia disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke tukang periuk. Dan saat itu Yeremia melihat bagaimana tukang periuk itu memproses atau sedang membuat sebuah bejana. Apabila bejananya itu kelihatannya tidak bagus menurut pandangan tukang periuk, maka periuk yang sudah dibuat itu, bejana yang sudah dibuat itu dihancurkan kembali, dibentuk kembali menjadi sebuah bejana yang baik menurut pandangan dari tukang periuk. Dari hal ini kita bisa belajar bahwa Tuhan adalah tukang periuk dan kita adalah bejana-bejana Tuhan. Kita diproses oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat masalah, lewat kesulitan, lewat persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Hidup kita sebagai bejana dibentuk oleh Tuhan. Kalau Tuhan melihat bejana yang ada di tangannya kurang baik, Tuhan akan menghancurkannya kembali. Tuhan akan memproses kembali, Tuhan akan membentuk kembali. Lewat apa? Lewat masalah yang sedang kita hadapi, lewat kesulitan, lewat persoalan-persoalan yang ada. Jadi saat kita sedang dilanda oleh masalah, saat kita sedang dilanda oleh kesulitan ataupun persoalan, jangan buru-buru untuk menyalahkan Tuhan. Kita harus percaya bahwa proses
masalah, kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, itu bertujuan untuk memproses hidup kita menjadi bejana yang indah di mata Tuhan. Karena kita percaya dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, meskipun itu sangat menyakitkan bagi daging kita. Meskipun itu sangat rasanya tidak enak ya, namanya orang diproses itu rasanya tidak enak. Tapi kita harus percaya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, proses Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita percaya di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah, yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya ambil contoh di sini adalah kehidupan Ayub. Dalam Mazmur, dalam Ayub 42 ayat 2. Di situ Ayub berkata bahwa aku tahu sekarang bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita lihat bagaimana proses yang dijalani oleh Ayub, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu ada serentetan proses yang harus dijalani oleh Ayub. Yaitu yang pertama, Ayub harus kehilangan harta kekayaannya. Kita tahu bahwa Ayub adalah orang yang paling kaya di tanah tempat dia tinggal waktu itu. Orang paling kaya, dia punya banyak sekali ternak. Kekayaannya berlimpah ruah. Tapi kita lihat bagaimana proses Tuhan terjadi dalam hidup Ayub. Dalam sekejap, harta kekayaannya habis. Tidak berhenti di situ proses Tuhan dalam kehidupan Ayub. Yang kedua, Ayub juga harus kehilangan 10 anaknya dalam satu waktu. Bayangkan ya, kita jangankan kehilangan 10 anak, kita kehilangan 1 anak aja sudah susahnya minta ampun. Ini Ayub harus kehilangan 10 anaknya dalam satu waktu. Dalam satu hari langsung hilang 10 anaknya. Tidak berhenti di situ proses Tuhan dalam kehidupan Ayub. Yang ketiga, Ayub juga harus menderita satu penyakit kulit yang parah. Di mana dia harus menggaruk kulitnya bukan lagi dengan tangan, tapi dengan beling, dengan kaca. Sampai sekujur tubuhnya dari atas kepala sampai ujung kaki penuh dengan luka, penuh dengan borok yang bernanah dan berbau. Sehingga banyak orang menjauhi Ayub. Bahkan yang terakhir, proses Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi di depan Ayub. Istri Ayub pun sampai menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan. Karena mungkin istri Ayub sudah tidak kuat lagi melihat penderitaan yang dialami oleh Ayub. Ini adalah serentetan proses yang dijalani oleh Ayub. Ayub sebagai manusia mungkin ada kalanya dia mengalami kekecewaan. Dia menyesali. Dalam kitab Ayub mengatakan bahwa buat apa aku dilahirkan kalau aku toh harus menderita begini. Tapi pada akhir suratnya, di dalam suratan Ayub 42 ayat 2 dikatakan bahwa Ayub tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ayub bertahan dalam proses-proses yang harus dia lewati meskipun sakit bagi dagingnya. Sahabat-sahabat Ayub yang mengunjungi Ayub bukan menguatkan Ayub, tapi malah menyalahkan Ayub. Mungkin kau bersalah sama Tuhan, ayo minta ampun. Mungkin kau sudah melakukan kesalahan yang membuat Tuhan marah sehingga kamu harus menderita ini, itu. Tapi Ayub tetap bertahan, Bapak Ibu Saudara. Selama penderitaan, selama proses yang harus dia jalani. Tidak setahun, 2 tahun, tapi bertahun-tahun dia alami proses Tuhan. Ayub tetap bertahan. Karena dia tahu, karena Ayub tahu bahwa Allah, Tuhan sanggup mengerjakan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan dalam kehidupan Ayub yang gagal. Dan pada akhirnya kita lihat bagaimana Ayub menjadi sebuah bejana yang indah di tangan Tuhan. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kekayaan Ayub dikembalikan tidak hanya 1 tapi 2 kali lipat anak-anaknya. Bahkan katakan anak-anak perempuan Ayub itu adalah anak-anak perempuan yang paling cantik. Harta kekayaannya dikembalikan. Ayub bisa menikmati masa tuanya dengan penuh bahagia. Itulah ending dari orang yang bisa bertahan dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Apakah saat ini kita sedang diproses oleh Tuhan? Lewat masalah, sakit penyakit, tantangan yang ada yang kita rasa gak ada endingnya, gak ada selesainya. Toh Tuhan, kenapa sakitku kok gak sembuh-sembuh? Toh Tuhan, kenapa masalahku gak selesai-selesai? Kenapa tantangan? 'Tantangan ini selalu aja hadir dalam hidup saya.
Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini sedang mengalami proses Tuhan. Mungkin saat ini kita sebagai bejana yang dilihat Tuhan, oh kurang bagus ini. Nanti kalau terpaksa dibentuk nanti jelek, kita harus dihancurkan kembali. Ego kita, kesombongan kita harus dihancurkan kembali. Sakit rasanya Bapak Ibu Saudara. Sehingga banyak orang tidak mau menerima prosesnya Tuhan. Saat mereka diproses oleh Tuhan, lewat segala macam yang Tuhan izinkan terjadi. Banyak orang mulai meninggalkan imannya kepada Tuhan. Banyak orang sudah mulai lagi tidak percaya kepada Tuhan. Banyak orang sudah mulai meninggalkan Tuhan, meninggalkan jam-jam pelayanan, jam-jam doa, jam-jam ibadah. Karena mereka tidak tahan menerima prosesnya Tuhan. Contohnya adalah bangsa Israel. Selama perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan, Tuhan memproses kehidupan bangsa Israel. Tuhan izinkan bangsa Israel harus menghadapi Laut Merah. Tuhan izinkan bangsa Israel harus menghadapi kelaparan, tidak ada makanan. Karena di padang gurun, apa yang mau dimakan, tidak ada. Tuhan izinkan juga bangsa Israel harus menghadapi kehausan. Di padang gurun tidak ada mata air. Tuhan juga izinkan bangsa Israel harus menghadapi musuh-musuh yang besar-besar, yang kuat-kuat. Lalu bagaimana kehidupan bangsa Israel saat bangsa Israel diproses Tuhan? Bangsa Israel banyak sekali bersungut-sungut. Bangsa Israel selama perjalanan dari Mesir menuju Kanaan selalu diisi dengan omelan-omelan, persungutan-persungutan. Tidak ada air, marah-marah sama Musa. Tidak ada makanan, marah-marah lagi sama Musa. Saat menghadapi Laut Merah, marah-marah lagi sama Musa. Saat menghadapi musuh, marah-marah lagi. Setiap proses Tuhan harus dilewati bangsa Israel dengan marah-marah, persungutan. Ketidakpercayaan sama Tuhan. Sehingga akibatnya apa? Tuhan menghukum bangsa Israel. Dalam Bilangan 14 ayat 28 sampai 29 dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu bersungut-sungut kepadaku. Inilah hukuman Tuhan bagi bangsa Israel yang suka bersungut-sungut. Saat bangsa Israel tidak percaya pertolongan Tuhan. Masakan Tuhan bisa nolong? Masakan Tuhan bisa kasih kita makanan? Masakan Tuhan bisa kasih kita minuman? Masakan Tuhan bisa menolong kita melawan musuh-musuh? Masakan Tuhan begini-begini? Tuhan marah. Tuhan menghukum bangsa Israel. Dikatakan yang berumur 20 tahun ke atas saat keluar dari Mesir tidak akan masuk tanah Kanaan. Bahkan bangkainya akan berhantaran di padang gurun. Bangsa Israel tidak kuat menghadapi proses Tuhan. Mereka mengisi proses Tuhan dengan persungutan. Beda dengan Ayub ya. Ayub bertahan saat menghadapi proses Tuhan. Ayub kuat menghadapi proses Tuhan. Sehingga Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bangsa Israel tidak kuat menghadapi proses Tuhan. Bangsa Israel tidak mau diproses oleh Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel. Apa saja hal-hal yang bisa membuat proses Tuhan gagal terjadi dalam hidup kita? Yang pertama adalah sifat kita yang keras kepala. Dalam Mazmur 95 ayat 8 sampai 11. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku. Padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Proses Tuhan. Hal-hal yang bisa membuat proses Tuhan gagal terjadi dalam hidup kita. Salah satunya adalah sifat kita yang keras kepala. Sama seperti bangsa Israel, dikatakan dalam Mazmur 95 ayat 8. Jangan keraskan hatimu, seperti kelakuan nenek moyangmu di Masa dan di Meriba. 40 tahun, bangsa Israel mencobai Tuhan dengan persungutan dengan kekerasan hatinya. Ini yang membuat proses Tuhan gagal.
terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Padahal Tuhan ingin membuat bangsa Israel itu menjadi bangsa yang kuat, tidak mudah mengeluh, bangsa yang tahan banting. Tapi saat menjalani proses Tuhan, bangsa Israel mengeraskan hatinya sehingga Tuhan menjadi murka. Akibatnya bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah Kanaan yang berumur 20 tahun ke atas. Sifat keras kepala ini harus kita buang dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Saat kita menerima proses dari Tuhan, terimalah dengan kerendahan hati. Jangan keraskan hati kita saat menghadapi tantangan, masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Jangan keraskan hati, jangan berkata, oh Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak peduli, sudahlah. Tidak ada Tuhan-Tuhanan lagi, sudah saya tidak percaya sama Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Tapi terimalah setiap proses Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Karena kita percaya proses yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu adalah untuk membentuk kita menjadi bejana yang indah. Kita tahu pembentukan bejana ya Bapak Ibu Saudara. Saat bejana sudah jadi tidak langsung serta-merta langsung jadi gitu. Masih harus dipanaskan, masih harus melalui proses yang sangat panjang untuk menjadi sebuah bejana. Bejana itu kendi ya, guci yang bagus-bagus, yang harga jualnya mahal. Itu melalui proses yang sangat panjang, harus dibentuk. Kalau jelek harus diulangi lagi, diremas-remas lagi, dibentuk lagi. Sakit, ya sakit. Harus dipanaskan dalam suhu berapa derajat. Akhirnya bisa keluar sebuah kendi guci yang bagus, yang dijual dengan harga yang mahal. Sakit memang. Tapi jangan keraskan hati kita. Saat kita menerima proses Tuhan saat ini Bapak Ibu Saudara, terimalah dengan penuh kerendahan hati. Supaya proses Tuhan itu bisa terjadi atas kehidupan kita. Yang kedua, hal apa yang bisa membuat proses Tuhan gagal terjadi atas kehidupan kita, yaitu kita selalu bersungut-sungut. Dalam 1 Korintus 10 ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Dikatakan dan janganlah bersungut-sungut seperti kebiasaan orang-orang, sehingga akibatnya mereka harus dibinasakan oleh malaikat maut. Bersungut-sungut itu artinya apa? Kita melihat sesuatu dari sisi negatif. Seperti bangsa Israel ya. Saat bangsa Israel tidak punya makanan, mereka bersungut-sungut karena mereka berkata, Yesus Tuhan tidak mungkin bisa kasih aku makanan. Yesus Tuhan tidak mungkin bisa kasih aku minuman. Tuhan tidak mungkin bisa kasih kemenangan. Jadi bangsa Israel itu melihat segala sesuatu dari sisi negatif. Yang jelek-jelek yang dilihat. Saat kita menghadapi masalah, kita selalu melihat dari sisi negatif. Waduh, masalah terus, sakit terus, tantangan terus. Wah, ini tandanya Tuhan sudah tidak peduli nih. Tuhan sudah meninggalkan saya ini. Wah, saya bisa ini, saya bisa itu. Dilihat dari sisi negatif. Itu yang mengakibatkan kita selalu bersungut-sungut, selalu ngomel. Yang Tuhan inginkan saat kita menerima proses dari Tuhan, lihatlah proses itu dari sisi positif. Saat kita sedang ditimpa masalah, pencobaan, atau sakit penyakit, belajar melihat dari sisi positif. Selalu belajar untuk mengucap syukur. Kita percaya di balik tantangan apapun, jadi saya katakan ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi stop untuk ngomel, stop untuk bersungut-sungut. Jangan melihat sesuatu dari sisi negatif. Tapi usahakan melihat sesuatu dari sisi yang positif. Supaya pikiran kita juga selalu positif. Kalau kita melihat sesuatu dari sisi negatif, otomatis pikiran kita jelek terus. Kita punya pandangan yang jelek, asumsi kita jelek, semuanya jelek. Tapi kalau kita melihat sesuatu dari sisi positif, masalah kita lihat dari sisi positifnya, sakit penyakit kita lihat dari sisi positifnya. Kita percaya pikiran kita selalu dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Kita melihat rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Dan yang ketiga, apa yang membuat proses Tuhan tidak gagal terjadi dalam hidup kita, yaitu sifat kita yang tidak sabar. Saya ambil contoh sini tetap ya, kehidupan bangsa Israel lagi ya. Dalam Keluaran 32 ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulan mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini
orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Ketidaksabaran bangsa Israel untuk menunggu Musa turun dari gunung Sinai membuat bangsa Israel berkata sama Harun, buatlah bagi kami Allah untuk memimpin kami pergi dari sini. Itu Musa berapa lama itu di gunung itu tidak turun-turun. Sifat tidak sabar. Sifat tidak sabar. Banyak orang sekarang tidak sabaran. Kepingin segala sesuatu tuh cepat. Berdoa, Tuhan berikan aku, misalnya kepingin apa, sukses. Kalau bisa besok langsung sukses. Tidak mau menikmati proses. Tuhan, saya mau sembuh dari penyakit. Kalau bisa besok langsung sembuh ya. Minum obat 1 langsung sembuh. Banyak orang kan gitu. Sudah minum obat tapi tidak sembuh, baru minum berapa? Baru 1. Ya tidak bisa, kan mesti ada prosesnya. Itu sifat tidak sabar. Kepingin hari ini berdoa 5 menit harus dikabulkan. Paling lama Tuhan 1 hari ya, tidak boleh lama-lama. Itu sifat tidak sabar. Sehingga membuat orang tidak bertahan dalam proses Tuhan. Kita tidak tahu ya Bapak Ibu, proses Tuhan terjadi atas hidup kita itu berapa lama. Ayub di proses Tuhan itu tidak setahun, 2 tahun, tapi bertahun-tahun, tapi Ayub bisa bertahan. Bangsa Israel di proses Tuhan 40 tahun dalam perjalanannya Mesir ke Kanan, dan bangsa Israel tidak bisa bertahan. Kita tidak tahu proses Tuhan itu berapa lama terjadi dalam kehidupan kita. Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, kita tidak tahu. Yang pasti proses Tuhan akan terjadi selama kita hidup. Jadi jangan sampai kita punya sifat tidak sabar. Duh Tuhan kok gak ada yang dijawab-jawab saya doaku. Tuhan gak denger ta. Tuhan gak peduli ta. Jangan. Belajar untuk sabar. Jangan sampai seperti bangsa Israel. Dan akibat dari ketidaksabaran bangsa Israel. Dikatakan dalam Keluaran 32 ayat 35. Tuhan memusnahkan bangsa Israel. Memurkai bangsa Israel. Jangan sampai hal ini jadi kehidupan kita. Buang sifat ketidaksabaran. Minta Tuhan roh kesabaran. Tambah-tambahkan sabar, tambah-tambahkan sabar. Sabar dalam menghadapi segala sesuatu Bapak Ibu. Jadi saya katakan proses Tuhan itu memang sakit bagi daging. Tidak enak bagi tubuh ini, rasanya tidak enak. Kepingin rasanya, kapan selesainya, kapan selesainya. Tapi kita harus tetap sabar. Karena kita percaya, tadi saya katakan juga proses Tuhan itu membuat kita indah di mata Tuhan. Lalu apa tujuan Tuhan untuk memproses hidup kita? Yang pertama adalah untuk menarik kita semakin dekat dengan Tuhan. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mengapa Tuhan memproses kita? Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Kalau kita hidupnya adem ayem, tenang, seperti jalan tol mulus tanpa hambatan, kita seringkali melupakan Tuhan. Kalau hidup kita rasanya diberkati, seringkali kita sibuk dengan dunia kita sehingga kita melupakan Tuhan. Kadang ya, kalau orang baru kena masalah, baru kena satu sakit penyakit, baru orang itu ingat Tuhan. Berdoa, Tuhan tolong sembuhkan, angkat beban saya, seperti itu. Kalau orang itu sudah kena masalah, kena sakit penyakit, kena tantangan, baru ingat Tuhan. Sama seperti murid-murid, saat murid-murid dalam kapal terus tiba-tiba ada angin badai, baru ingat Tuhan. Coba kalau kapalnya adem ayem tenang, gak ingat Tuhan. Tapi saat ada angin badai, murid-murid baru ingat Tuhan. Jadi kenapa Tuhan izinkan masalah? Supaya kita tetap lebih dekat dengan Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur tadi Tuhan dekat dengan orang yang patah hati, remuk jiwanya. Tuhan izinkan proses Tuhan supaya kita lebih dekat dengan Tuhan dan kita selalu berserah dan mengandalkan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sanggup mengubahkan segala kesulitan kita. Roma 8:28 dikatakan, aku tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tuhan sanggup bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Proses Tuhan tujuannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya ambil contoh di sini adalah Yusuf. Bagaimana proses yang dialami oleh Yusuf. Yang pertama Yusuf harus dibenci saudara-saudaranya. Harus dijual, dijadikan budak. Difitnah lagi sama istri Potifar. Masuk penjara.
Di penjara sudah berbuat baik sama juru minuman, dilupakan sama juru minuman. Itu proses yang dijalani Yusuf. Tujuannya apa? Supaya Yusuf lebih dekat kepada Tuhan. Supaya Yusuf lebih mengandalkan Tuhan. Saat Yusuf berkata kepada juru minuman, nanti ingat aku ya, lek kamu sudah keluar ya. Berarti Yusuf lebih mengandalkan juru minuman. Tapi Tuhan sengaja membuat juru minuman lupa kepada Yusuf. Tujuannya apa? Supaya Yusuf lebih mengandalkan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, dan bukan mengandalkan manusia. Jadi proses yang sedang kita alami Bapak Ibu Saudara, membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Tujuan yang kedua adalah untuk memurnikan iman kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7, 1 Petrus 1 ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji nama Tuhan. Tujuan Tuhan memproses kita adalah untuk memurnikan iman, bukan untuk mencelakakan kita. Supaya iman kita semakin bertumbuh menjadi dewasa. Kita kan tidak mau ya, kita sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, ada yang tanya, oh saya sudah 20 tahun, 30 tahun, oh bahkan sejak bayi sampai sekarang saya sudah jadi orang Kristen, saya sudah ikut Tuhan. Sekarang saya umur 60, berarti sudah 60 tahun saya ikut Tuhan. Tapi iman kita masih iman anak-anak, masih iman yang masih butuh susu, bukan makanan keras. Tuhan mau lewat proses yang sedang kita alami ini, iman kita semakin bertumbuh menjadi dewasa. Karena apa? Proses Tuhan pada akhirnya membawa kita pada kemuliaan. Ayub 23 ayat 10. Dikatakan karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Saat Ayub menghadapi proses Tuhan, Ayub tahu ini ujian dari Tuhan. Ada yang katakan sabar, ini ujian dia. Ini ujian dari Tuhan. Ayub percaya saat dia bertahan dalam proses Tuhan, ia akan timbul seperti emas murni yang mahal harganya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, saat kita di proses Tuhan, kita harus percaya proses Tuhan ini bertujuan untuk mendewasakan iman kita. Membuat iman kita semakin bertumbuh. Jangan badan kita aja yang bertumbuh, umur kita yang bertambah, tapi iman kita tetap kerdil. Tuhan tidak mau. Tuhan mau adalah iman kita yang bertumbuh menjadi semakin dewasa. Kita mengerti kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, apa tujuan Tuhan memproses kita adalah untuk mengubahkan karakter kita. Roma 15 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan proses Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kita semakin tekun. Berarti untuk mengubahkan karakter kita. Contohnya dalam Musa. Kita lihat dulu dalam Keluaran 2:11-12. Musa itu dulunya adalah seorang yang temperamental. Saat melihat bangsanya dihajar oleh orang Mesir, Musa marah. Lalu membunuh orang Mesir itu. Tapi proses Tuhan terjadi atas kehidupan Musa. Tuhan diproses oleh Musa. Dia harus melarikan diri dari kejaran Fir'aun. 40 tahun Tuhan memproses Musa. Dan akhirnya karakter Musa yang temperamental, Tuhan ubah menjadi orang yang paling lembut hatinya. Bilangan 12 ayat 3. Musa adalah orang yang paling lembut hatinya. Dari orang yang temperamental, suka ambil jalan tanpa berpikir, ya, tindakan tanpa berpikir, menjadi orang yang paling lembut hatinya. Proses Tuhan bertujuan untuk mengubah karakter kita. Mungkin kita punya karakter yang keras, mungkin kita punya karakter yang gampang panik, gampang cemas, gampang khawatir. Proses Tuhan untuk mengubah karakter kita, untuk menjadi karakter yang sempurna, yang seperti karakternya Tuhan. Mungkin dulu kita yang gampang khawatir, Tuhan ingin supaya kita tidak khawatir lagi. Mungkin kita dulu yang suka pemarah, Tuhan proses supaya kita menjadi lebih sabar. Jadi terimalah proses Tuhan dengan penuh kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara. Saat kita sedang mengalami proses Tuhan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah lari dari prosesnya Tuhan. Karena hanya akan menimbulkan kesusahan.
Tapi kita percaya dalam Yeremia 29:11, kita tahu bahwa rencana Tuhan itu rancangan yang terbaik untuk mendatangkan masa depan yang terbaik dalam hidup kita. Proses Tuhan untuk mendatangkan hal yang terbaik dalam hidup kita. Jadi tetap percaya sama prosesnya Tuhan. Ada sebuah quotes yang mengatakan, trust the process, God knows what He's doing. Percaya sama prosesnya Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang Dia ingin lakukan. Tuhan tahu proses Tuhan ini memiliki tujuan untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Untuk memurnikan iman kita dan untuk mengubah karakter kita. Jadi tetaplah bertahan dalam prosesnya Tuhan. Jangan menyerah, jangan pernah lari daripada Tuhan, karena hanya akan menimbulkan kesusahan. Tapi kalau kita bertahan dalam proses yang Tuhan izinkan, kita akan menikmati kemuliaan, kebahagiaan, dan sukacita yang abadi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Saat kita diproses oleh Tuhan, menjadi bejana yang indah, kita percaya ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Hanya kepadamu Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami. Ini kami bejana-Mu Tuhan, bentuklah kami seturut rencana-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilanku. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di banggamu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di banggamu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Bejana yang sempurna seperti-Mu. Bejana yang sempurna seperti-Mu. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, dipermuliakan kiranya nama Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Sekali lagi kami limpahkan syukur dan berterima kasih Tuhan, buat kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami pada minggu sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah diberitakan Tuhan. Kau kerjakan dan meteraikan dengan kuat kuasa Roh Kudus dalam setiap loh hati kami Tuhan. Supaya jangan kami berdosa kepadamu Tuhan, melainkan Kau bawa kami seluruh jemaat-Mu Tuhan boleh semakin bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan dan di dalam pengenalan yang semakin benar secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan sampai dalam keluarga, rumah tangga, usaha mata pencarian, pekerjaan tangan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau sertai dan Kau buat berhasil Tuhan, agar umat-Mu boleh senantiasa mensyukuri dengan menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Engkau juga tolong buat anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat kepintaran dengan semangat belajar yang tinggi Tuhan. Kau sertai studi anak-anak-Mu dan Kau berkenan membuat berhasil studi mereka Tuhan. Agar mereka juga boleh meraih masa depan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersatu hati berdoa menyerahkan anak-anak-Mu yang sedang terbaring dalam keadaan tubuh mereka yang lemah dan sakit Tuhan. Dengan sekali kami berseru kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa bilur-Mu menyembuhkan Tuhan dan pulihkan kesehatan fisik anak-anak-Mu secara prima Tuhan. Agar mereka dapat kembali beribadah dengan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati semua imam-imam Tuhan yang sudah ikut melayani dalam ibadah pada minggu sore hari ini Tuhan. Pakai terus kehidupan kami bersama Tuhan. Semakin bertumbuh, berkarya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dengan segenap menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang ada Tuhan. Engkau mencengkram segenap para pemimpin bangsa kami Tuhan dengan roh takut akan Engkau Tuhan, agar mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan penuh hikmat dan hati yang bijaksana Tuhan, sehingga boleh membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi umat masyarakat Indonesia yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga buat pemerintahan kami yang ada di Malang Tuhan, bawa wali kota dengan wakil wali kota beserta dengan seluruh jajaran yang ada Tuhan. Engkau juga menyertai pemerintahan yang ada di kota Malang Tuhan. Kau berikan damai sejahtera-Mu Tuhan, supaya kami boleh dapat bebas beribadah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah ke nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga, kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam pekerjaan Roh Kudus ada tinggal menyertai kita sekalian, mulai dari saat minggu sore hari ini sampai Maranatha. Kita pasti berjumpa dengan Yesus Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah